Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabarnya? Aduh, aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Nah, teman-teman, ini kan udah masuk bulan November ya, bahkan udah mau habis bulan Novembernya dan udah makin dingin, makin hujan ya. Jadinya aku yang jomblo ini ingin kehangatan terus ya. Ngapain sih Ren ya? Oke. Nah, supaya lebih hangat nih ya, seperti biasa kita bakal ngobar di sini, bakal ngobrol bareng. Di mana lagi kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke deh, di episode kali ini kita mau ngomongin tentang self-healing ya. Self-healing ya. Harus ngomongnya kayak gitu ya, biar kayak orang Inggris gitu ya. Kita mau ngomongin soal self-healing. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan self-healing ini? Apakah masih ada hubungannya dengan selfie? Gitu ya. Seperti biasanya juga, kalau cemilan tuh nggak mungkin kan aku sendirian, karena bakal garing banget ya. Dari tadi kru aku nggak ada yang ketawa soalnya aku ngelucu. Emang sedih ya. Makasih ya, thank you. Oke, seperti biasa aku nggak mungkin sendiri karena pasti bakal garing banget. Jadi aku udah datangkan kedua narasumber aku, kedua laki-laki tampan ya. Halo. 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 Yang semangat dong, aku udah Halo. yes. Thank you. Apa kabar? Luar biasa. Sehat ya? Sentosa. Udah vaksin? Puji Tuhan udah 2 kali. Udah Mau 2 3 kali. kali sih sebenarnya. Iya. Pengen yang ketiga kali sih. Aku juga pengen yang ketiga kali. Takut Takut kenapa? nanti jadi edik. Oh jadi edik, oh jadi kecanduan ya, aduh baik-baik. Tapi ngomongin soal itu, sebelum kita kenalan dia ngomongin soal kecanduan, aku tuh masa ada orang juga kecanduan di antigen? Iya. Iya. Mungkin keenakan dicolok-colok hidungnya kali. Iya. Oke, anyway, ya, kita nggak ngomongin kecanduan di sini. Jadi untuk teman-teman yang nonton pasti belum tahu dong ya nama dan siapakah mereka berdua ini. Jadi bolehkah dikenalkan nama dan kesibukannya sekarang-sekarang ini apa? Yang mana dulu nih? Mau yang putih dulu ya, You yang always glowing ya. Putih Iya. dulu, selalu putih. Apalah aku yang hitam ini ya. Iya, Oke, jadi lanjut. nama saya Sihol Manalu. Ya, jadi saya saat ini mahasiswa di Institut Injil Indonesia. Jadi lagi kuliah. Lagi kuliah. Iya, Kesibukannya kuliah ya. Kuliah. Oke. Terima kasih Sihol udah kesini. Panggilannya apa nih? Sihol aja. Sihol aja ya. Tapi nggak ada ajanya Sihol gitu. Oh iya. Sihol aja apa kabar? Enggak ya. Sihol ya. Oke, terima kasih ya. Sihol udah mau gabungan di sini. Dan yang selanjutnya next. Oke, nama aku Eklisya Abdil Nathanael. You can call me Ekel or Ekles or Neil or Nathan or whatever. Oh iya, whatever ya. Oke deh. You can call me anytime. Tonight juga boleh. Iya. Oke, jadi panggilannya apa nih? Ekel. Ekel ya, oke deh. Soalnya kalau Ekle agak susah ya. Iya. Jadi Ekel aja ya. Oke, Ekel dan juga Sihol. Terima kasih sudah bergabung ya di Cemilan of the Day. Dan kayak tadi di awal kan aku udah omongin nih, kita mau ngomongin tentang self healing. Oke. Sekarang tuh memang kalau misalnya aku lihat ya banyak banget di sosial media. Aku taunya sih di Twitter ya. Kalau misalnya di Twitter tuh kayak banyak self healing, kayak apa sih yang bisa dilakuin? Ya pokoknya ngomongin tentang self healing lah gitu. Cuman aku tuh penasaran, apakah teman-teman yang pakai istilah itu atau juga mungkin yang baca pernah tahu istilah itu ngerti self healingnya apa? Nah, kita pengen ngomongin ya. Nah, aku pengen tanya nih sama kedua narasumber aku ya, sama Ekel dan juga sama Sihol. Apa itu self healing menurut kalian? Atau yang kalian tahu tentang self healing? Siapa dulu? Ekel. Oke, kalau menurut aku sih self healing itu ya sebuah cara atau sebuah proses untuk menyembuhkan diri sendiri ya tanpa bantuan orang lain, untuk menyembuhkan misalnya sakit hati atau ada luka lama lah, luka masa lalu seperti itu. Luka Yang ku rasakan. Iya, oke. Oke, itu ya. Oke. Apa tadi? Proses untuk menyembuhkan diri sendiri Menyembuhkan diri sendiri. terhadap luka-luka masa lalu Luka-luka atau masa lalu. sakit hati seperti itu. Oke. Kalau menurut Sial? Ya kalau menurut saya sih kayak apa ya? Self healing itu kayak kalau kayak musik dia belajar otodidak, jadi nggak ada gurunya gitu. Oh
Ya jadi nggak ada pertolongan dari luar, jadi saya memulihkan diri saya sendiri gitu kan. Lewat ya metode-metode yang saya temukan nantinya di proses itu. Kayak berat ya. Kalau udah pakai saya tuh aku langsung kayak oke. Takut enggak. Oke, itu ya kalau aku sederhanakan lah ya. Self healing itu ada istilahnya proses memulihkan, menyembuhkan diri dari trauma, dari luka masa lalu atau juga mungkin luka masa sekarang gitu ya, nggak harus masa lalu gitu kan. Tapi kenapa masa lalu tuh selalu ada luka? Curhat aku ya. Adalah proses self healing itu adalah proses menyembuhkan diri sendiri dari trauma kah, atau luka masa lalu, atau sakit hati, atau patah hati gitu ya. Oke. Nah, aku pengen dong dengerin, dan juga pasti teman-teman yang nonton ya, pengen dong dengerin cerita kalian. Namanya juga proses ya, self healing itu proses. Cerita kalian sampai sekarang mungkin kalian udah dalam tanda kutip sembuh lah ya. Bang Siol bilang. Iya, jadi ngomongin self healing ini secara saya pribadi ya, mungkin kita sering dengar nih ya dari ungkapan-ungkapan orang yang ngebilang biar aja waktu nanti yang ngebuat sembuh sendiri gitu kan. Waktu yang nyembuhin Iya, gitu. nanti lambat laun sembuh sendiri kok, istilah begitu kan. Tapi ternyata itu nggak benar sebenarnya kalau menurut saya. Jadi masa bisa sembuh dengan sendirinya tanpa terjadi apa-apa gitu kan. Jadi menurut saya itu adalah seperti kayak apa ya, menyimpan sesuatu yang nantinya kalau misalnya ada stimulus, misalnya kayak Stimulis. rangsang yang membuat kita ingat sama kejadian-kejadian yang membuat kita sakit, nah kita kayak kambuh lagi gitu. Nah, harusnya kan kayak gitu ya. Harusnya kalau udah pulih itu dia ngingat sama kejadian itu tapi responnya udah beda gitu. Nah, responnya jadi udah beda. Jadi kayak saya pribadi ya pernah banyak ya, bahkan ya banyak hal-hal yang membuat saya sakit, bahkan ya saya kayak kecewa dengan diri saya sendiri juga pernah gitu kan. Dan saya itu apa ya, pulihnya, cara saya memulihkan diri saya sendiri itu ya yang pertama itu memang ya, pertama saya sadar akan kasih Tuhan sama saya. Itu pertama saya ternyata dikasih, tapi kan nggak bisa sampai di situ aja gitu kan, pasti ada cara-cara tersendiri yang kemudian Tuhan tuntun saya untuk saya kayak bisa memulihkan diri saya sendiri itu. Nah, kayak contohnya nih ya, saya kasih contoh ya, Kak ya. Nah, saya tuh pernah kayak sakit hati sama seseorang, bahkan saya dendam banget nih ya. Jadi ceritanya dulu saya ya pernah ada di masa kelam lah ya. Masa kelam tuh gimana Kak? Maksudnya lampu mati atau gimana? Maksudnya Ya, masa jadi kegelapan. masa kegelapan ya, saya pernah nakal lah begitu ya, nakal, berandalan, hidup gak jelas gitu kan. Ya ini hidup saya free, saya bebas ngelakuin apa aja. Nah, di situ saya pernah satu kejadian sama kelompok saya itu, saya diserang sama kelompok lain. Nah, saya itu hampir terbunuh. Kelompok apa nih? Kelompok motor, geng motor? Ya, ya yang satunya geng motor. Nah, Kakak geng apa? geng kami ini Gonggong ya. jadi kayak apa ya, malu sih saya ceritanya jadinya. Jadi kayak kami nyari duit dengan kayak It's okay Kak. ngerampok gitu ya. Oke. Jadi nah kami clash dengan kelompok yang satu ini, lalu karena saya pada saat itu pemimpinnya, saya di depan dan saya hampir terbunuh gitu kan. Nah, lalu karena bagi saya dia ini kayaknya curang gitu, maksudnya ya sebenarnya namanya juga tawuran, nggak ada cerita apa ya curang atau nggak curang ya, semuanya menghalalkan segala cara untuk bisa menang gitu ya. Nah, lalu saya hampir terbunuh gitu kan. Lalu lama saya dendam banget tuh sama orang itu, dendam banget sama orang itu. Lalu kayak apa ya, bahkan kemana-mana saya bawa senjata tuh, kalau ketemu dia nanti saya akan balas gitu ya. Lama sih, kepahitan banget saya sama orang itu. Nah, lalu satu titik ini saya mengalami kasih Tuhan, saya mulai mengerti ya, dan ternyata saya yang hidup di dalam Kristus itu nggak boleh ngebenci terus orang itu gitu kan. Itu sama saja saya ngerusak diri saya sendiri juga gitu. Nah, tapi nggak mudah gitu kan, nggak mudah untuk saya bisa kayak kalau ngingat kejadian dia nyakitin saya itu, dia kayak apa ya, biasa aja, nggak bisa biasa aja saya pada saat itu. Jadi
yang aku lakuin pada saat itu adalah kayak kalau aku ingat dia, aku mulai kayak ngedoain dia gitu ya. Wow. Jadi kayak kalau aku ingat orang itu kayak aku mulai membicarakan maunya dia itu dapat hal-hal positif lah gitu kan. Jadi itu juga kayak nolong aku gitu kan. Kebencian-kebencian yang ada di dalam diriku itu kayak perlahan terobati gitu nah. Nah, memang itu bukan suatu proses yang mudah gitu nah. Itu mungkin butuh waktu ya. Setiap orang mungkin beda-beda ya. Ada yang sebentar, mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan, ada yang mungkin sampai bertahun-tahun gitu. Itu ya menurut aku ya, itu pengalaman pribadi yang aku alamin sih. Aku mau nanya, itu waktu kapan? Maksudnya kakak waktu kapan? Maksudnya dulu SMP kah, SMA atau kayak Itu udah usia Atau tahun 20-an gitu. Itu kejadiannya di tahun 2013. 2013. 2013. Apa yang bikin sampai maksudnya kakak memutuskan kakak mengalami kasih Tuhan tuh kejadiannya gimana? Maksudnya kayak masa tiba-tiba kan benci-bencinya sama orang gitu kan terus tiba-tiba oh iya Tuhan gitu kan nggak mungkin ya. Iya benar Masih sih. ada prosesnya. Iya. Aku pengen tahu dong. Jadi prosesnya itu saya ketemu Tuhan itu kan ya ini cerita singkatnya aja ya. Jangan kalau Iya, terlalu detail ntar nanti sampai nggak besok cukup kita. waktunya gitu. Iya benar. Jadi intinya di satu titik saya tuh kayak keserang satu penyakit. Nah, saya tuh kayak stres dengan penyakit ini. Karena memang penyakit ini pada saat saya baca tentang keterangan penyakit ini kayak sukar disembuhin lah istilah gitu kan. Nggak usah. Iya kalau kamu bilang apa-apa itu kayak gitu. Nah, jadi penyakit ini lalu saya berniat untuk bunuh diri. Nah, untuk apa lagi saya ada di dunia ini gitu kan. Nah, karena kejadian itu pada saat itu ya apa ya, saya juga ada di satu tempat yang nggak enak pada saat itu kan, lalu nggak memungkinkan saya kayak untuk berpikir jernih juga, karena saya berpikir untuk bunuh diri. Lalu di satu titik waktu malam terakhir saya ngerencanain bunuh diri itu kayak saya tuh kayak kebayang tentang Tuhan gitu ya, tentang Tuhan yang baik, yang bisa ngelakuin segalanya. Nah kayaknya dia ini pertolongan saya pikir, walaupun memang ya saya akuin bahwa pertobatan saya itu darurat gitu. Pertobatan darurat. Tapi ya, saya Pak. bilang sama Tuhan pada saat itu, Emergency. iya, saya bilang sama Tuhan, tapi Tuhan saya serius, saya bilang, saya mulai tunjukin sama Tuhan kalau saya serius. Nah mulai dari titik itu saya mulai membenahi diri, mulai mengatur pergaulan gitu kan. Ya Tuhan benahi hati saya lah pada situ. Tuhan kayak ajarin tahap selanjutnya ini gitu. Nah begitulah. Iya walaupun proses menyembuhkan diri sendiri itu nggak melulu kita, tapi ya Tuhan sih kan pasti kan. Pasti. Walaupun Tuhan bisa pakai orang-orang gitu. Iya. Bisa pakai orang-orang diarahkan gitu kan. Tapi kalau di kakak ya emang kakak sendiri yang emang kepikiran Tuhan. Iya Yesus benar. gitu. Thank you. Sekarang kalau aku pengen dengar kamu cerita kesaksian. Oke. Kesaksian nggak tuh? Kesaksian kali ya. Jadi ya mungkin ya semi-semi lah dengan cerita saudara saya. Semi-semi. Ya. Tipis-tipis gitu kan. Tipis-tipis. Ya, memang susah sih sebenarnya proses jatuh bangunnya itu. Jatuh bangun ya menuju sampai di titik ini sekarang. Agak rumit lah dengan semua lika-liku kehidupan yang berbelok-belok sana sini ya, tapi memang sebenarnya saya yang setelah saya sadar sekarang ini memang ketika saya cross check ke belakang itu saya memang melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu terlalu baik gitu. Tuhan terlalu baik. Tapi selama ini pandangan saya aja ditutup sama dunia ini, sama duniawi, kehidupan dunia saya lah seperti itu. Jadi ya mungkin kalau mau dibilang ya dendam sama orang itu memang dari dulu sih sebenarnya. Bahkan saya juga punya dendam sendiri sama orang tua seperti itu. Kan sampai saya memaafkan mereka itu sebelum saya ke sini. Itu yang membuat dulu saya itu sebenarnya ya punya amarah yang besar dalam diri saya, sehingga dulu saya sakitin orang sana sini, saya ya hambur orang sana sini ya, seperti yang cerita saudara Siol ya,
ya tawuran sana sini ya seperti itulah ya. Tapi memang eh, satu titik di mana saya melihat kasih Tuhan itu saat saya pernah bekerja sebelum segini. Saya pernah bekerja. Di situ ada satu hal yang mengganjal ya. Sebenarnya bukan kesalahan saya sih, kesalahan orang, tapi dilimpahkan ke saya. Dan itu yang membuat saya gitu kan. Udah aku dapat luar, aku udah kubunuh kau. Udah sampai segitunya kan, karena ya jadi orang ini menggelapkan dana gitu kan. Menggelapkan dana nasabah ya, nasabah kita lah dulu kan gitu ya, totalnya nggak sedikit, banyak lah gitu. Dan tiba-tiba dia kabur dan dia mengatasnamakan saya. Wah, Seperti itu. aku Jadi yang denger aja emosi loh. iya, jadi Lanjut. dia mengatasnamakan saya, lalu ya kantor nggak mau tahu lah ya, ini atas nama kamu, sekalipun dia berbuat, ini atas nama kami, tercap gitu kan. Saya ngerasa ditipu gitu kan, saya ngerasa ya nggak terima, tapi kenyataannya seperti ini kan. Nah, di situ saya udah stres berat, stres frustasi lah seperti itu. Jadi satu titik di mana karena saya tinggal di rumah sendiri kan, saya sendiri di rumah, jadi satu titik itu saya bilang udahlah, kayaknya untuk apa lagi kan saya hidup gitu kan, siapa yang membayar utang saya sebanyak ini? Orang tua juga saya nggak mungkin, orang tua mungkin nggak akan peduli, itu urusan kamu sendiri kan. Tapi di situ saya bilang oke, udahlah, akhiri aja gitu kan. Jadi ya maaf kata, jadi saya sudah overdosis obat gitu kan, overdosis ya, narkotika lah seperti itu. Jadi sampai terakhir itu saya udah mau minum Baygon, bayangkan. Saya udah mau minum Baygon sudah. Tapi saat saya rasa Minum apa? Baygon, Bagus saudara-saudara. ya, kita nggak ada endorse ya di sini endorse Baygon. ya. Nggak ada ya. Tapi nggak ada ya. Pokoknya obat Iya, nyamuk lah ya. obat nyamuk. Udah disebutin padahal. Oh iya ya, betul ya. Nggak apa-apa, Aduh. lanjut. Ya obat nyamuk lah seperti itu. Tapi ketika pas sudah minum dikit gitu kan, sampai saya rasa ya kok nggak mati-mati gitu kan, kok nggak mati-mati, ya, manis. Kok manis ya, saya kok nggak mati-mati, udah nggak, jadi pikiran saya tuh udah di mana-mana. Tapi satu titik antara saya sadar dan nggak sadar gitu kan, kayak ya gitulah kasih Tuhan kan. Dia buka pandangan saya, buka paradigma saya. Kayak jadi aku melihat Tuhan datang gitu kan, Tuhan datang. Dia pegang tangan saya, diangkat saya, terus dia peluk saya. Seperti itu, terus saya bilang, it's okay, fine. Ayo kembali lagi denganku, seperti itu. Seketika saya nggak langsung sadar gitu. Paginya baru saya sadar. Paginya saya sadar, saya bangun, terus saya mikir. Dari situ saya mikir, tiba-tiba nggak aneh tapi nyata gitu. Saya ambil Alkitab, terus saya baca Alkitab, dan di situ ada satu ayat Alkitab tapi saya lupa, saya sudah satu Alkitab itu yang menguatkan saya sampai hari ini. Ya intinya, intinya situ jangan ragu ya. Oh ini Mazmur 23, Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan. Dia memberikan aku seperti itulah. Ya itulah. Ya sampai di titik itu ya pelan-pelan saya sudah memulihkan diri saya. Jadi setelah itu semua saya mencoba memaafkan diri saya dulu. Saya mencoba memaafkan diri saya dengan semua yang terjadi. Kemudian ketika saya sudah maafkan diri saya pergi ke orang-orang yang saya masih hafal, yang mungkin dulu saya pernah sakitin, yang mungkin ya dulu saya pernah lukai. Saya datang sama mereka, saya minta maaf sama mereka satu persatu. Meskipun memang di situ kayak kok cupu banget sih datang dulu kau sakit, sekarang datang minta maaf, ya kayak gengsi gitu. Laki nih gengsi banget, gengsi kali mau datang sama orang gitu kan. Jadi tapi ya itulah, ya mungkin yang dulu saya pikir mungkin dengan cara ini saya bisa benar-benar pulih. Jadi saya datangi semua, saya minta maaf sama mereka semua. Ya, dan yang terakhir ya saya minta maaf sama orang tua saya. Saya minta maaf sama mereka. Ya, berat sih, memang berat sekali, tapi ya itulah yang terjadi. Sampai saya di titik ini dan ya inilah pulih. Sembuh. Sembuh. Ya? Oke. Well, aku bukan mau mengorek masa lalu atau apa ya. Cuman istilahnya dulu kalau ada yang aku tangkap,
istilahnya dulu kita nakal lah Kak gitu ya. Maksudnya dulu si Hol dan juga Ekel tuh nakal. Kenapa kalian bisa nakal? Maksudnya kan itu pasti ada triggernya ya, ada pemicunya. Maksudnya karena di rumah nggak enak Kak gitu, jadi udahlah main. Atau karena emang pergaulan Kak atau gimana? Si Hol. Ya, jadi yang melatar belakanginya paling kuat kalau menurut saya kayak pelajarin diri saya juga gitu kayak. Yang paling kuat itu adalah lingkungan saya sih sebenarnya. Karena saya itu tinggal sebenarnya saya itu di wilayah kayak distrik gitu Kak. Oh, distrik. Ya, jadi di wilayah kami itu dulu saya tinggal di wilayah yang khusus kayak anak-anak muda di situ kerjanya ngerampok. Nah, saya tinggal di daerah itu ya, itulah yang gak mungkin ya, maksudnya bisa aja sih enggak gitu kan, tapi kecil kemungkinannya gitu nah kan. Nah, saya adalah orang yang dari sekian banyak yang terdampak gitu. Karena lingkungan. Ya, karena lingkungan itu. Jadi kayak semakin kita brutal, semakin keren apa ya kejahatan yang kita buat itu kayak jadi kebanggaan gitu nah kan. Kayak gitu. Dan ternyata apa ya, ada keuntungan-keuntungan juga yang bisa didapatin dari situ gitu nah kan. Kayak kita apa ya, rata-rata kan pakai narkoba ya. Rata-rata pakai narkoba, terus ya untuk ngebiayain narkoba itu tadi ya, maka semuanya harus kayak melakukan pekerjaan lain gitu ya kan, kayak ya ngerampok gitu ya. Jadi gitu-gitulah kehidupannya, itu yang melatar belakangnya. Karena lingkungan Kak. Iya. Kalau Ekel? Ya, Karena I don't know, orang tua Kak atau? ya kalau aku sih emang karena ya aku notabene sebenarnya aku anak pendeta gitu, anak hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Well, tapi nggak menjamin. Iya, nggak menjamin. Tapi memang kemarin aku terjerumus dalam duniaku sebenarnya memang pertama karena ya karena di rumah gitu kan, di rumah. Jadi ya, orang tua saya ini karena mereka hamba Tuhan, jadi mereka itu ditugaskan di luar kota gitu, di tempat-tempat tersendiri. Jadi ya saya yang masih masih bergelora ini, masih berapi-api ini ya tinggal dengan kehidupan yang jauh, iya diri sendiri seperti itu kan. Jadi ya saya cari dunia saya gitu, saya cari dunia saya. Dan memang di dekat rumah saya itu ya orang-orang yang ya mau dibilang ya orang-orang nggak benar juga, pengedar dan seperti ya kayak cerita saudara saya juga perampok dan pencopet dan semacamnya kan. Jadi saya bermula dari situ, dari seorang tukang parkir rumah sakit besar. Jadi dari situ mulanya ya sampai keterusan sampai akhirnya ya banyak hal seperti itu. Wah, aku dengar cerita kedua temanku ini. Aku rasa bukan aku ngerasa apa ya, cuman aku ngerasa jadinya di luar tuh ternyata banyak yang bergumul nggak sih, kayak Benar. Pasti iya, akan sangat banyak yang di luar itu yang lebih mungkin kan, Iya. bahkan yang nggak bisa keluar dari lingkaran itu. iya benar gitu. Dan aku bersyukur banget bahwa aku dengar ceritanya si Hol, dengar cerita Ekel bahwa mereka bisa sampai sekarang ada di sini aja, itu menurutku udah satu hal yang wow ya. Dan mesti istilahnya udah sembuh. Bangga banget aku ya gitu ya. Nah, tadi Ekel udah sempat singgungan bahwa dia minta maaf. Respon orang atau respon orang-orang di sekitar kamu akan kayak kan sih nggak usah suci lah gitu, sama kayak gitu kah, atau justru mereka kayak aku seneng ya, kamu bersyukur gitu atau gimana? Ya jadi sebenarnya momen minta maaf itu jadi momen abstrak begitu bagi saya. Jadi orang-orang yang yang saya datang minta maaf ini justru mereka terheran-heran gitu. Loh, ngapain katanya, ngapain? Jadi aku tuh minta maaf sama mereka sampai aku cium tangan mereka. Jadi mereka terheran-heran. Pertama itu mereka takut gitu, ngapain lagi datang ke aku gitu kan? Ngapain kau datang ke aku lagi? Kata mereka. Tapi aku tujuan baik, aku minta maaf sama kalian. Tapi mereka kayak sukar menerima gitu kan. Sampai akhirnya ya mereka lihat sikapku kembali sama mereka, ya baru mereka percaya. Terus ada beberapa lagi yang ngomong, ngapain sih Kel, pakai acara minta maaf segala, toh juga besok ngelakuin lagi seperti itu kan. Tapi ya mungkin karena citra diri sebelumnya udah di mata mereka udah seperti ini. Tapi ya dengan saya masuk di
Institut Injil Indonesia ini menjadi seorang hamba Tuhan, Yes. ya pelan-pelan mereka mulai menerima dengan ini loh Ekel yang baru seperti itu. Terus ke orang tua, Orang tua, maksudnya Orang- kan ya gimana ya? iya orang tua itu heran gitu. Saat aku bilang aku mau masuk sekolah hamba Tuhan, mereka serius nih kan. Sampai mereka bilang doain dulu lah, saking nggak percayanya gitu kan, saking nggak doain dulu lah. Karena ragu, mereka sendiri aja lihat aku itu ragu. Tapi sampai aku di situ juga kok gini sih, padahal aku udah mau perbaikin diriku, udah memulihkan masa laluku, tapi kok mereka masa responnya seperti itu. Awalnya sih aku nganggap kalau gitu ngapain aku seperti ini kan. Tapi ya semakin kesini mah aku semakin termotivasi. Justru itu aku harus motivasi diriku sendiri untuk tunjukkan kepada orang-orang yang pernah saya lukain ini bahwa Udah baru. ya aku udah baru, aku udah dipulihkan dan aku siap menjadi seorang Yes. Menjadi seorang apa? ayo? Superman. prajurit. Berarti ya responnya kaget lah ya. Iya, kaget. Tapi seiring dengan berjalannya waktu Sadap. ya bisa menerima gitu. Karena emang ditunjukkan juga dengan sikap hidupnya. Betul. Kalau Bang Sihol gitu. Ya, jadi saya itu kan terlalu banyak nyakitin orang ya. Jadi waktu saya mulai kenal kasih Kristus gitu kan. Kak, bentar dulu sebelum lanjutin, boleh kameranya ke aku ya Kak? Oke. Tadi Bang Sihol tuh kayak gini lama aku yang kayak ini gimana nih? Ini pause lagi apa? Ya oke, anyway lanjut. Jadi pernah nyakitin orang bahkan banyak ya. Jadi setelah kenal kasih Kristus, mengalami kasih Kristus, hati diubahkan. Pernah kepikiran dan sangat kepikiran seperti yang kayak saudara Ekel lakukan gitu. Pengen minta maaf sama orang-orang yang pernah disakitin gitu kan. Ya, sebisa mungkin saya lakuin sih. Sebisa mungkin saya lakuin. Tapi yang sangat menggelisahkan saya sampai hari ini itu adalah saya pernah melakukan sebuah tindakan itu, tapi nggak apa-apa ya, maksudnya vulgar aja gitu. Dan saya juga enjoy dengan hal itu. Itu udah nggak kayak menghantui saya lagi. Jadi kayak saya tuh pernah ngelakuin satu tindakan, jadi korban saya itu sampai stroke. Maksudnya korban saya itu kan melakukan tindakan perampokan. Jadi saya kan pelaku. Nah, orang Korban, yang oh ya oke. nah, Enggak. korban saya Aku itu sampai korbannya yang lain nih yang Iya, aku pikirin ya. Oke. korban perampok. korban saya ini sampai stroke gitu. Nah, sampai stroke, bahkan sampai waktu di pengadilan nih, ya di pengadilan kita kayak dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong dengan baik gitu kan. Nah, harus diterjemahkan lagi sama seseorang apa yang dia maksud gitu. Nah, saya di situ sedih banget sih saya. Maksudnya seburuk itu saya gitu kan. Maksudnya jahat banget sih si Hol gitu kan. Sampai bikin orang seperti itu. Beberapa kali saya sering doain dia. Saya pengen kayak ketemu gitu sama orang itu, tapi nanti jadi keadaannya makin runyam gitu, takutnya seperti itu gitu kan. Tapi saya pernah sekali itu minta maaf dengan seseorang yang saya pernah sakitin juga gitu ya. Jadi ini benar-benar saya lakuin dan itu kayak perjuangan maksudnya aksinya benar-benar gitu. Ini kan masih kayak Masih kepikiran doang gitu ya. Oke. dan itu sangat menggelisahkan. Tapi kalau yang satu ini karena memungkinkan gitu ya, memungkinkan. Jadi saya tuh ini orang tua sih sebenarnya, orang tua gitu kan. Jadi saya pernah gitu kan, karena dimarah-marahin sama orang ini, jadi tiba-tiba saya refleks kayak ngelempar gelas gitu. Refleks. Iya, refleks ngelempar gelas, lalu kena kepala, lalu berdarah gitu kan. Lalu kasian banget sih, jadi buruk banget sih saya pada situ, sangat buruk. Jadi kayak lalu saya lihat orang tua itu gitu kan, karena memang saya lihat posisinya saya pada saat itu ya sudah baru lah ya. Langsung saya hamperin dia, saya panggil dia Opung malah. Nah, Opung, saya minta maaf ya, saya bilang. Saya udah pernah nyakitin Opung. Oh iya katanya. Dan ya maksudnya saya lega pada saat itu. Dan saya mulai belajar terus kalau misalnya ya saya ngelakukan kesalahan sama orang, saya langsung belajar untuk minta maaf. Walaupun memang itu kayak nggak biasa banget gitu. Nah, tapi ya saya lakuin. Dan kayak orang tua saya juga kan, saya ini kan anak paling besar nih.
Paling besar, ya paling gede nih. paling tua. Sulung. Iya, paling besar kan aku pikir ada yang Si sulung. Jadi, iya kan besar. Oke, ya, lanjut jadi lanjut. saya anak paling gede. Jadi saya dalam waktu beberapa lama saya tuh kayak nggak jadi contoh yang baik gitu sama adik-adik, terus nggak dengerin orang tua juga gitu kan, bikin malu juga di mata keluarga. Namanya brutal ya. Terus ya saya pernah sampai kayak mencuci kaki orang tua saya, itu maksudnya bentuk daripada tanda saya itu minta maaf, dan saya berjanji saya akan jadi contoh buat adik-adik saya, Pak, saya bilang sama mama saya juga. Dan ya mereka mungkin awalnya kayak bener nggak sih gitu ya, bener nggak sih, maksudnya saya itu udah dianggap buruk banget gitu, udah cobaan parah lah, maksudnya udah sering kayak orang gila, terus bilang kayak gini, jangan-jangan ini kayak halusinasi aja gitu. Iya. Bener-bener. Lalu ya harus ada pembuktian, saya mulai buktikan sama orang tua saya ya, menunjukkan hal-hal yang baik lah gitu, yang tidak pernah dilihat yang sebelumnya gitu, dan mereka mulai percaya, dan saya ada apa ya, di dalam jalurnya Tuhan, melayani Tuhan, orang tua saya sangat senang. Walaupun ya sampai saat ini saya anak paling besar, saya belum berkontribusi sama keluarga gitu ya, dalam hal ekonomi maksudnya ya. Tapi orang tua saya nggak bermasalah, kadang-kadang itu masalah bagi saya, tapi orang tua saya ya mereka bahkan senang dengan anaknya itu jadi hamba Tuhan gitu. Ya gitu sih kan. Wah, puji Tuhan ya, seneng banget dengar ceritanya Ekel dan juga si Hol ya. Tapi ya teman-teman yang namanya juga acara cemilan ya, mohon maaf nih masa ini dianggurin ya kan. Jadi dan narasumber aku juga kayak belum minum dari tadi. Jadi oke, untuk teman-teman yang nonton kita nyemil dulu yuk. Oke deh teman-teman, balik lagi nih ya, barengan sama Iren, barengan sama Sihol, barengan sama Eko di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Dan untuk kamu yang barusan gabung, udah kayak radio ya aku ngomongnya. Untuk kamu yang barusan nonton nih, kita lagi ngomongin tentang self healing ya, self healing gitu. Dan tadi kita udah banyak banget dengar ceritanya Ekel dan juga ceritanya Sihol yang wah, aku di sini aja somehow diberkati gitu ya. Oke, kita bakal ngomongin lebih lanjut ya. Nah kan kita tadi lagi ngomongin tentang self healing. Self healing, penyembuhan diri. Lawan katanya sembuh adalah sakit, ya kan? Berarti ada dalam diri kamu yang sakit yang mesti disembuhkan, right? Gitu kan? Nah, atau ya melukai diri sendiri itu bisa disebut juga dengan istilah self harm, ya self harm. Nah, biasanya orang tuh kalau ngomongin self harm itu adalah dengan ya minum tadi ya. Obat nyamuk ya, atau juga mungkin obat lantai gitu. Aku pernah denger nih ada pernah cewek minum gara-gara rebutan cowok gitu, terus cewek ini minum obat lantai, obat pel itu loh. Obat lantai sih, obat pel ya. Obat pel. Aku sampai nggak habis pikirnya ngapain Karena gitu. harum kayak. Iya, mungkin ya. Harum-harum. Minum bensin aja sekarang. Iya. Aku walaupun suka sama bau bensin, aku nggak sampai minum sih gitu. Tapi oke, anyway. Nah, ada orang-orang yang self harmnya tuh dengan kayak gitu. Tapi menurut aku self harm, ngomong bahasa Inggris ya, belibet ya bun ya. Kalau ngomongin self harm itu kayak agak ya kayak gitu ya, menyakiti diri sendiri, mau bunuh diri dan segala macam. Tapi nggak melulu soal itu. Nah, tapi kita pengen ngomong ini, apa sih penyebab orang bisa self harm, bisa sampai melukai diri sendiri? Ya mungkin kalau misalnya kayak tadi yang aku cerita karena rebutan cowok gitu, cuman kayak emang cowok kurang sampai direbutin ya. Oke. Anyway, kita bakal ngomong lebih lanjut. Aku pengen nanya Mas Sihol nih. Apa sih penyebab orang bisa melukai diri dia sendiri menurut kamu? Iya, jadi pasti dilatar belakangi karena orang itu ya terlalu apa ya, depresi pasti ya. Ya, pasti kejiwaannya sangat terganggu pada saat itu. Jadi sehingga mengambil keputusan nih, ya kan? Mengambil keputusan untuk udahlah, atau ada yang bunuh diri bahkan itu terekstrimnya ya. Tapi kan ada lagi bentuk-bentuk self harm ini yang kayaknya nggak sampai ke situ gitu kan, nggak sampai ke situ. Jadi kayak apa ya, kayak hidupnya jadi kayak nggak diberartikan gitu, nah jadi kayak nggak peduli gitu nah kan. Jadi hidup nggak diberartikan. jadi kayak apa ya,
Jadi kayak nggak ngelihat hidup itu jadi bebas lah gitu, bebas ya kan? Ugal-ugalan gitu kan. Nah, jadi kayak Ugal-ugalan. iya jadi Iya, oke. sembarang Motor. Ngebut nggak sih? ya jadi hidupnya jadi kayak sembarangan gitu. Amburadul. Amburadul Ya. gitu, Yes. tepatnya sih ya. Jadi Ugal-ugalan. kayak apa aja yang terjadi udahlah terjadi gitu Iya, kan. betul. Jadi bisa aja kayak gitu ya, bentuk daripada dampak daripada self harm itu tadi. Nah, tapi saya tuh apa ya, sebenarnya itu nggak harus terjadi sih sebenarnya, harusnya nggak harus terjadi ya. Iya. Tapi sebenarnya itu kan pasti kayak gini ya, karena anak teologi nih ya, jadi kayak Oh, iya, pasti iya. bahasannya Iya, kayak ampun rohani. bos. Iya, lanjut. Teologi. Jadi pasti kayak gini ya, sebenarnya masalahnya bisa aja nggak besar gitu, tapi karena dia terlalu fokus sama masalah itu, jadi masalah itu menutupi gitu kan. Jadi kayak ilustrasinya kalau misalnya nih ya, kayak masker nih, Iya. masker dilihat dari jauh kan nggak terlalu besar, tapi kalau makin lama dilihat makin lama kan nutup mata ya, Iya, bisa bener. nutup matanya. Jadi kayak Nutup masalahnya mulut. Itu nutup. ya maksudnya bisa Iya, kayak iya. nutupin matanya sampai Yes. jadi nggak ngelihat apa-apa gitu, kayak jadi seolah-olah masker ini terlalu besar gitu. Jadi sebenarnya itu harusnya nggak usah terjadi. Apa sih masalah di dunia ini nggak bisa diselesain gitu kan. Tapi ya benar. terlalu berlebihan. Jadi depresi terlalu dipikirin. Jadi ya kalau misalnya hal-hal kayak gitu terjadi pun harusnya ya pasti ada cara ngobatinnya gitu kan. Betul. Tapi ya tadi penyebab self harm ya mungkin depresi. Depresi gitu ya. pasti ya, Karena- terlalu Iya, depresi, stres, dan penyebabnya itu bisa segala macam ya, bisa mungkin trauma atau trauma. Trauma. Iya, atau Ya, trauma. trauma. Kita nggak tahu gitu kan, atau trauma. Ya cara apa sih ya? Oke, kalau menurut Ekel penyebab Iya. self harm. Penyebab self harm sendiri sih menurut aku ya. Hmm. Sebenarnya lebih dari kayak seseorang ini merasa putus asa begitu. Putus asa. Sebenarnya self harm sendiri juga ya nggak harus sampai minum obat nyamuk, cap nyamuk, Iya. cap lantai, itu atau apa dan lain semacamnya kan. Sebenarnya dengan kita dengerin omongan orang itu, terus kita simpan dalam hati dan itu nyakitin diri kita sendiri, itu sebenarnya itu sudah disebut self harm Yes. seperti itu betul. kan. Ya jadi ya apakah mungkin kalian di luar sana seperti itu? Jadi kalian sudah tergolongkan self harm Iya, sebenarnya. benar. Betul. Iya, aku mau cerita sedikit sih. Asik. Aku nggak ditanyain soal Giliran, tadi. oke. Tanyain Kalau dong. menurut saudari Iya. host bisa kita, dong. Kan yang host ini masa jadi gantian Eh, acara Kan ini. aku minta ditanya. Oh iya, nggak oke. apa-apa. Boleh kan? Nggak Aku tanya lah. Boleh tanya aku dong gitu. Tanya dong. Bercerita sendiri aja kan. Oh. Ini hostnya siapa ya? Makasih. Oke. Kalau aku iya sih, aku lebih mungkin aku nggak pernah soalnya apa tadi apa judulnya? nyayat. Menyayat ya, Oh. nggak pernah menyayat. Aku mencatat aja. Mencatat. Apa sih? Diari dong. Iya enggak. Jadi nggak sampai yang kayak gitu, nggak sampai minum segala Iya. macam ya enggak gitu. Aku mah sukanya yang enak soalnya kan. Cuman aku tuh orangnya yang tipe yang kayak gitu tadi. Iya. Karena I don't know, aku nggak mau mengikat diriku, aku seorang introvert ya. Tapi karena introvert itulah, jadi apa-apa tuh semua langsung dimasukin ke hati gitu. Iya. Apa orang kalau zaman sekarang gitu ya, kayak zaman Insecure. dulu aja gitu. Insecure. Iya insecure Oh, atau juga insecure. baper gitu loh. Maksudnya apa-apa Iya. tuh langsung kayak gitu. Misalnya kayak I don't know, kayak misalnya aku ngelucu gitu. Semua orang dan semua kru aku tahu lah aku nih orangnya receh banget gitu ya. Terus kalau misalnya aku ngelucu receh gitu, terus ada yang bilang kayak apaan sih Ren, nggak lucu gitu. Tapi nggak ketawa, itu aku yang Iya. bisa langsung kayak aku emang Ngedown. nggak lucu. Aku emang nggak lucu, langsung kayak ngencap diri kayak kamu tuh nggak lucu Ren, udah nggak usah coba-coba bercanda lagi deh kayak gitu. Langsung insecure gitu, Iya. langsung gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang ngomongin soal fisik gitu ya kan, cewek itu ya agak gimana ya Iya, kalau diomongin soal betul, fisik betul. gitu. Makanya aku tuh selalu kalau aku punya temen cowok pasti aku bilangin jangan bawa fisik sama cewek gitu. Karena sensitif hal itu ya. Jadi kalau kan aku namanya Iren Iya. kan. Nah, bahasa Jawa tuh ireng itu ada Diplesetin ya. hitam Iya, ya. bisa Dan aku dipleset. juga bisa dilihat aku nih nggak putih ya. Hmm. Jadi dulu tuh kecil dipanggil ireng gitu kan. Nah, itu langsung kayak gimana dong nih, makanya aku jadi anak rumahan sekarang. Biar putih ya. Iya. Tapi nggak putih juga gitu. Aduh, gimana?
Oke. Ya, nah itu sebenarnya aku udah melakukan self harm gitu ya, Iya, karena kamu membiarkan apa yang orang lain sampaikan ke kamu Iya. simpen di hati dan itu ngerusak dari dalam. Sik. Ngerusak dari dalam. Ban dalam kali. Iya ya. Jadi apa namanya, ngerusak dari dalam, jadinya ya gitu, itu udah self harm sih gitu. Iya, benar. Nggak ada bedanya dengan kamu menyayat-nyayat diri, minum segala macam untuk Iya. mati, nggak ada bedanya gitu. Ya itu sih penyebab self harmku. Luar biasa. Dan untuk teman-teman, ini kita nggak rekomendasikan lah Iya, ya iya, untuk benar. melakukan hal itu, dan No. emang nggak boleh gitu, nggak ada gunanya ya nggak sih? Iya. Ada juga orang, iya gitu. Aku tahu ada teman aku yang kayak gitu, pasti ada satu sisi yang prihatin gitu ya, maksudnya kenapa kamu bisa sampai kayak gitu. Tapi juga ada satu sisi yang kayak, ngapain sih? Iya kan, kayak kamu tuh masih banyak yang sayang. Gitu dia. Amin. Bilang gitu dong ke aku. Amin. Bilang gitu dong ke Sebenarnya aku. kamu tuh masih banyak saya. Iya, Contohnya dia di sana. Iya. Orang tua. Iya, pastinya. Orang tua ya. Orang tua. Ini kita ngomong apa ya? By the way. Oke, nah sekarang nih, istilahnya kalian kan dulu nakal nih ya. Iya. Gimana pendapat kalian ngelihat orang yang istilahnya baru nakal gitu loh, dalam tanda kutip ya, baru nakal, yang kayak baru tahu dunia lah gitu. Iya. Kalian responnya gimana? Kalian akan kayak, udah sih hidup dia ini, ancur-ancur ya udah hidup dia ini, atau kalian justru menyesalkan? Itu gimana, terserah. Iya. Siapa? Saya duluan nih terusnya. Ya udah, Ekel deh. Oke. Atau aku duluan? Atau teman-teman Atau duluan. teman-teman duluan mau ngomong? Iya, kalau aku sih ya karena aku pernah ada di dalamnya ya. Jadi ketika aku melihat ya orang-orang ini seperti ini ya, aku satu sisi sebenarnya kayak ya jengkel juga sih. Kenapa sih mereka harus seperti itu? Tapi satu sisi aku lihat mereka itu ya prihatin gitu, kasihan. Kenapa sih di dunia di dalam kehidupan seperti itu nggak enak loh, nggak enak. Itu cuma kayak kalau mau dinamakan seperti ya kalau mau naik pamor atau ya biar diakui orang seperti itu, sebenarnya ya nggak guna gitu sih, nggak guna sama sekali malah. Ya justru tapi ya sebenarnya orang-orang seperti ini yang istilahnya yang baru terjun di dalam kehidupan dunia lah seperti itu. Ya sebenarnya kalau kita mau memberitahu mereka, menasihati mereka sebenarnya masih susah sih. Ya karena mereka baru ada di dalam situ. Justru pernah ada satu orang nih kan, ya adik lah seperti itu. Jadi dia udah ya terjerumus lah dalam kehidupannya. Jadi satu kali itu aku nasihatin dia kan, ngapain sih kamu seperti itu kan? Kakak dulu udah pernah seperti itu. Tapi ya lihatlah kakakmu dulu seperti apa kan, nggak bagus seperti itu. Tapi dia justru membalikan kata-katanya. Loh, ini kan kehidupan saya, nggak usah ngatur saya seperti itu. Mending kakak jalan hidup yang kakak sekarang biar saya jalanin kehidupanku. Justru di situ saya terpukul seperti itu. Jadi justru dia mengatakan kakak aja dulu seperti itu kan. Mending, makanya itu kenapa kebanyakan orang bilang nakal dulu baru sukses. Gitu kan. Justru aku dengar statement itu kayak aduh, kalian belum rasa loh sebenarnya, belum rasa sebenarnya kayak gimana. Kalau bisa hidup lurus aja tuh kayak jalan tol itu, kenapa harus yang berlika-liku gitu kan? Iya. Seperti itu. Kalau Sil? Ya kalau saya itu ngelihat orang yang kayak gitu ya, jadi yang pertama itu saya tuh kasihan sih sebenarnya. Kasihan karena apa ya, saya tuh ngelihat realita ya, maksudnya realita ada banyak orang yang nggak bisa keluar dari jerat gitu kan. Jadi dosa itu kan mengikat ya. Yes. Ya, dosa itu kan mengikat. Jadi oke, mungkin dia lihat saya, Tuhan pulihkan gitu kan. Tapi ada banyak orang yang terikat, nggak bisa keluar. Nah, lu mau tergolong orang yang seperti itu nantinya gimana? Kita kan nggak tahu ya. Maksudnya makanya hati-hati gitu nah kan, jangan coba-coba gitu. Nah, kayak saya punya temen banyak yang meninggal. Lu mau jadi itu gitu nah kan. Nah, jadi itu saya tuh pernah beberapa kali ketemu sama anak-anak muda nih ya. Khususnya di daerah Medan dan saya beberapa kali di Kalimantan. Nah, saya tuh ajak mereka ngobrol, saya ajak ngopi gitu kan. Nah, untuk orang-orang yang kenal saya dari awal, maksudnya dari sebelum saya bertobat udah kenal gitu. Kayak adik saya juga
saya pernah kayak lakukan ngobrol berdua, terus saya tunjukin nih orang-orang yang apa ya, nggak bisa keluar dari jerat itu tadi. Saya bilang sama mereka, nah kalau ngelakuin seperti ini nih, hasilnya akan seperti ini. Saya bilang, kehidupan rumah tangganya nanti hancur gitu kan. Bahkan ada yang kemudian jadi keganggu jiwanya, ya kan. Bahkan ada yang mati. Nah, kamu mau pilih mana? Ini loh hasilnya. Kalau kamu ngelakukan ini terus, maka hasilnya ini. Nah, jadi saya kayak berusaha ngebawa mereka itu untuk ngerti bahwa ini loh beresiko gitu. Terus yang saya lakukan kalau melihat orang-orang yang ya masih baru-baru nakal gitu nah kan. Tapi kadang-kadang saya tuh jengkel sih. Iya. Saya beberapa kali itu kayak jengkel banget kayak maksudnya. Jengkelnya kenapa nih kayak ini junior bocil gitu. Iya bener, jadi kayak apa ya? Saya tuh pernah berkata dalam hati saya ini kalau misalnya lu sekarang ini nakal, kenakalan lu ini belum nakal sih bagi saya gitu. Masih cecek gitu. Iya. Maksudnya Ini bawah. ya maksudnya sampai saya tuh, tapi saya nggak bilang gitu kan. Itu kayak ungkapan hati. Ungkapan hati gitu. Tapi ya saya nggak tahu ya kenapa mereka kalau udah dibilangin juga tetap mau ada di situ gitu. Ya kan? Apakah memang mereka pengen mengekspresikan dirinya sebebas-bebasnya dulu gitu kan? Ya jadi ya tapi ya saya harus tetap bersikap apa ya, elok lah gitu ya di depan mereka gitu. Elok. Kayak penyanyi dong ya. Elok. Elok. Oh, elok ya. Elok. Elok tuh kalau kanan elok. Iya, belok. Belok. Iya, Pak. Dan aku pikir ya pembahasan kita di hari ini tuh nyambung sama pembahasan kita yang minggu lalu tentang you only live once ya, YOLO ini. Iya. Jadi justru karena kamu hidup cuma sekali itu bukan artinya kamu ya udah nakal dulu deh gitu. Iya. Jangan ya. Dan ya kayak yang tadi juga bilang Ekel dan juga Siol bilang bahwa istilah nakal dulu baru sukses, aku juga nggak setuju sih gitu. Iya. Aku belum pernah nakal soalnya. Enggak, bukan. Maksudnya adalah ya kalau bisa, maksudnya jangan nakal dulu, jangan istilahnya kamu masuk ke dunia itu terus baru kamu bertobat gitu. Karena balik lagi umur nggak ada yang tahu, men. Gitu. Iya, Kita nggak tahu besok kita mati atau enggak gitu kan. Iya. Jadi justru karena hidup cuma sekali, justru harus digunakan untuk hal-hal yang Positif. istilahnya lu lurus aja gitu, nggak usah harus nakal dulu ya kan. Iya. Nggak harus istilahnya, aku tuh bukan baca sih, aku dengar satu istilah gitu, perlu Tuhan urus lu, perlu Tuhan marahin lu dulu, bentuk lu dulu sampai sesakit-sakitnya baru mau bertobat. Tapi kan nggak harus kayak gitu ya kan? Iya. Hasilnya pun pasti akan lebih bagus nih. Lebih bagus. Kalau dari awal itu dia udah apa ya, dari kecil baik, pasti banyak potensi yang digali kan. Ini kalau misalnya nikmatin hidup dengan apa ya, nggak benar, pasti banyak waktu yang terbuang juga Iya kan. benar. Emosi aku loh. Emosi. Sabar, Sabar ya. Nah, oke, sekarang pertanyaan nih. Mungkin ada juga teman-teman yang nonton nih sekarang juga mungkin kayak baru ngalamin satu peristiwa atau satu luka, ya mungkin patah hati lah atau ya trauma lah seperti itu. Dan pengen nyembuhin diri nih, pengen self healing gitu ya, pengen menyembuhkan diri sendiri. Apa yang mesti mereka lakukan? Apakah mesti sampai mereka di titik terendah? Kalau di kalian kan mungkin sampai di titik terendah, kalau Siol sampai ngelihat orang itu stroke kayak lu sejahat itu lu ya gitu kan. Kakak sampai mikir gitu. Kemudian Ekel juga sampai apa namanya, apa sih, mau bunuh diri ya, sampai OD juga. Perlu harus sampai kayak gitu kah untuk menyembuhkan diri sendiri, atau apa sih mesti kita lakukan lah untuk self healing? Iya. Ekel, soalnya Siol katanya tadi dia terus. Ya, sebenarnya enggak harus sih. Kalau menurut aku ya apa ya namanya, untuk sembuh dari luka itu sebenarnya nggak harus ya dengan cara-cara yang negatif. Banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Yes. Ya kalau dari aku sih sebenarnya ya melakukan kegiatan yang positif, ya positif seperti apa? Mungkin teman-teman ada hobi nyanyi, hobi main musik, atau ya hobi olahraga dan lain semacamnya. Mungkin teman-teman bisa luapkan ekspresi rasa sakit teman-teman dengan
dengan melakukan hobi teman-teman semua seperti itu kan. Seperti itu. Jadi ya nggak harus dengan cara ngelukain diri, nggak harus dengan ya hal-hal yang ya nggak baik lah seperti itu. Tapi ya terlebih dari itu juga metode-metode lain seperti ya mungkin dengan teman-teman apa ya, kita semua paling ya dengan komunikasi dengan orang lain seperti itu. Ada satu orang yang kita percayai, sahabat kita ke orang tua kita, kita bisa komunikasikan masalah kita, masalah yang apa yang kita alami dengan mereka. Ya intinya jangan simpen sendiri sih. Jangan nyimpen sendiri. Ya kalau kita nyimpen sendiri ya beban itu semua masuk, belum satu selesai, ada lagi satu yang masuk. Jadi itu yang semakin ya menambah apa ya, memperburuk keadaan seperti. Justru di banyak orang-orang yang ya bunuh diri itu karena ya seperti itu. Masalah belum selesai, datang lagi. Ya sebenarnya ya sharing ke orang lain, sharing ke teman, atau mungkin teman-teman bisa ambil waktu sendiri gitu kan. Introspeksi diri sendiri. Ya quality time dengan diri sendiri sih istilahnya ya. Me time seperti itu ya. Me time dengan ya memaafkan diri sendiri memang betul. Agak maksudnya nggak mudah sih, tapi dengan cara seperti itu ya, dengan kita maafkan diri kita sendiri, kita lebih bisa menerima diri kita sendiri. Dengan menerima diri sendiri kita sendiri ya kita lebih ya kita bisa pulih gitu. Bagaimana kita bisa menerima orang lain kalau diri kita sendiri kita nggak bisa terima? Kalau menurut aku sih seperti itu. Oke. Kalau Siwal? Ya jadi pertanyaan tadi gimana? Aku udah nembak tadi. Iya jadi dia pasti mau nanya pertanyaan itu. Oke. Pertanyaan tadi apa? Sabar ya, ini tadi catatannya. Oke. Apa yang mesti kita lakukan untuk self healing kita? Oh, jadi untuk teman-teman mungkin yang nonton nih sekarang yang lagi memang ngalamin luka atau apa? Ya, jadi untuk orang-orang yang mungkin pada saat ini masih dalam proses self healing itu tadi ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Jadi kayak ada orang bilang nanti biar aja waktu dengan sendirinya nanti kan bisa sembuh sendiri kok gitu. Ya, saya sih kurang setuju dengan ungkapan itu ya. Karena itu kayak seperti yang saya katakan tadi, hanya kayak menutupi, menyimpan, dan kayak mulai lupa gitu ya. Kayak disakitin orang kan biar udah nggak usah ingat-ingat lagi katanya kan nggak mungkin, kita kan nggak amnesia gitu ya kan. Nanti suatu hari kita ingat lalu kayak bangkit lagi kan. Nah jadi ini ya menurut saya yang pertama itu harus dilakukan oleh seseorang yang ada dalam proses self healing ini, dia harus terima keadaan itu. Terima, udah pahit ya telan aja gitu kan. Terima dulu keadaan itu, lalu ya kita harus ada di apa ya, kayak komunitas yang mendukung sih sebenarnya. Ya, komunitas yang mendukung kita seperti yang kayak Ekel tadi katakan kan, dia ada apa komunikasi dengan orang, berarti kan ada di lingkungan yang mendukungnya gitu ya kan. Jadi sebisa mungkin kita itu ada di lingkungan yang sangat berkemungkinan membuat apa ya, penyembuhan itu berjalan dengan baik gitu ya kan. Ya komunitas doa kah gitu ya kan, perkumpulan-perkumpulan anak-anak muda yang membangun gitu ya. Jangan malah pergi ke tempat-tempat yang ya makin membuat kita terjerumus gitu ya. Jadi itu cara yang terbaik mungkin ya. Mungkin ya saya juga itu kayak pengalaman saya pribadi sih ya. Jadi waktu saya itu mulai menyembuhkan diri saya tuh pergi dari Medan. Walaupun orang tua saya tahan pada saat itu. Kalau nanti aja perginya dulu katanya. Enggak, Mak. Nanti kalau niat saya hilang gimana, saya bilang. Ya karena saya kan dia cerita, saya tinggal di distrik gitu ya. Gimana lingkungan ini enggak memungkinkan saya untuk semakin hari berubah gitu. Jadi saya lebih bagus pergi. Nah, saya ada di lingkungan yang pas gitu kan. Itu semakin mendukung gitu. Walaupun ya ada trik-trik tersendiri yang kemudian timbul lagi gitu. Nah, ya saya temukan. Jadi yang pertama itu ya tadi terima keadaannya gitu ya kan. Ya udah. Apalagi mau dikata, nggak mungkin disesali kan keadaan itu. Saya tuh suka satu cerita. Gimana cerita? Jadi ada satu cerita namanya hamba Tuhan ini Josh Mayer. Saya terinspirasi banget sama cerita. Jadi dia diperkosa bapaknya. Nah waktu diperkosa bapaknya, dia lama sekali kepahitan sama bapaknya.
sampai di satu waktu ya dia bisa terima keadaan itu. Ya udah, bapak saya udah terima saya dan dia harus menjadi tetap bapak saya. Waktu dia udah berubah nih ya, kemudian dia bisa menerima keadaan itu, lalu dia bisa mengampuni bapaknya lambat laun gitu. Nah, jadi penting banget untuk kita itu kayak bisa terima kenyataan aja, udah nggak usah disesali. Nah, kemudian akan Tuhan menuntun kita untuk cara-cara lain yang akan kita temukan. Itu sih. Iya, setuju ya, bener. Dari yang tadi diomongin sama Ekel dan juga si Hol, yang pertama adalah selesai sama diri sendiri. Ya, betul. Iya, selesai sama diri sendiri, terus ya itu terima kenyataan gitu, dan maafin diri sendiri gitu ya. Iya. Dan oke lah, ya udah tahu udah salah gitu Iya. kan. Jangan malah ketika udah tahu salah terus ya udah terlanjur Iya, ya. terlanjur gitu ya. Udah terlanjur, udah terusin aja gitu. Terusin Nggak aja. gitu juga ya. Itu kan. masalahnya itu. Heeh. Kadang-kadang. Nambah masalah itu. Nambah masalah, satu belum kelar udah satu lagi gitu kan. Jadi selesai dengan diri sendiri, dan itulah setelah kita udah selesai beres sama diri sendiri, kita maafin diri sendiri, dan emang kita emang mau pulih gitu ya, mau pulih, dan kita udah terima kenyataan ini udah kejadian nih. Terus apa yang mau kamu lakuin ya? Adalah ya udah berubah gitu, Iya. jangan. Terus berubahnya pun ya mungkin harus tegas juga ya dengan Iya, diri benar. sendiri dan juga dengan lingkungan kita gitu. Kalau misalnya kita, makanya aku tuh kurang setuju ya kalau misalnya kayak ada orang bilang aku mau ke klub malam gitu Iya. misalnya. Aku soalnya pernah ada cerita gitu ya, ada teman aku dia ke klub malam, ya nggak apa-apa gitu kan, siapa tahu aku bisa pelayanan di situ. Alasan aja. Kayak Ah, itu nggak mungkin men gitu ya, maksudnya kita tuh masih muda kan, Iya. namanya berapi-api gitu kan, terus ya kali mau pelayanan di satu klub gitu kan. 1% pelayanan 90% Iya makanya kan, jadi aku kurang ya gimana gitu kan. Jadi emang ya benar ya si Ol bilang juga bahwa ya tegas gitu ya, emang kalau emang harus pergi ya udah pergi gitu, dan ya harus tegas gitu sih kalau aku. Iya, kesel Iya. tuh soalnya kalau misalnya orang, iya nggak apa-apa, siapa tahu aku bisa merubah mereka. Kamu siapa, emang kamu Tuhan merubah orang Iya, gitu. betul, Nggak betul, bisa betul. kita merubah orang, Apalagi kita posisinya belum pulih belum bener. pulih Iya. bener gitu kan, terus kita mau sosokan Iya. memulihkan orang itu memulihkan kayak orang lain. Asik ya. Iya. Jadi benar ya, selesai sama diri sendiri, kemudian ya kita anak-anak Tuhan ya, dan berdoa sih ya, berdoa, Ya, betul. baca Alkitab ya. Itu tadi kita mau, ketika kita udah keluar nih dari satu, misalnya dari satu komunitas dengan lingkungan yang baru, emang kita mau berubah ya, proses perubahan itu, proses self healing itu juga harus diiringi dengan hubungan kita sama Tuhan. Oh sih. iya, pasti. Jadi nggak mungkin juga kita bisa ya udah ini aku pengen self healing sendiri, nggak mungkin juga, itu nggak bisa gitu ya. Kita punya pencipta gitu, dan ya balik lagi harus ya berdoa gitu, ngomong sama Tuhan Yesus gitu ya. Dan aduh, dari tadi aku dengar tuh kayak banyak banget kesimpulan yang aku pengen sampaikan gitu ya. Tapi ada salah satu quote gitu ya, masalah akan lebih cepat selesai kalau tidak diselesaikan. Enggak ya, tapi pokoknya, dan maksudnya kayak itu tadi, kalau misalnya kita nyimpan satu belum kelar, Iya, udah ini iya. belum selesai gitu, iya cepet selesai sih hidup lu gitu. Aduh, jadi jangan, benar harus punya komunitas, lingkungan, dan benar ya harus punya orang lain yang kamu percaya. Kalau misalnya mungkin kak aku tuh justru sama orang tua kak aku dilukain dan segala macam, iya oke gitu, kita tuh makhluk sosial, kita pasti butuh orang lain. Dan Ya. kalau kamu rasa kamu nggak bisa cerita sama orang tua, ya sama teman kamu atau sahabat kamu yang kamu percayai, kamu cerita gitu. Karena ketika kamu simpan sendiri itu bawa penyakit asli gitu. Dan karena aku ada di posisi itu ya gitu, karena aku introvert, aku simpan sendiri, kebiasaan simpan sendiri, aku yang kayak nggak maju juga gitu akunya kan. Jadi aku misalnya ada masalah remeh dikit, aku cerita sama teman aku, Tapi yang paling penting adalah cerita sama Tuhan gitu ya. Ada satu ayat firman Tuhan yang pengen aku bacain dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bunyinya gini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi dari yang kita omongin tadi dengan firman Tuhan ini, apa aja hal yang bikin kamu khawatir, kepikiran, even hal sekecil pun ya, kayak aku tadi, cuman dikatain item, ketika kamu ngomong sama Tuhan tuh dia pasti dengar ya, Tuhan Yesus tuh pasti mau dengar gitu, karena iya walaupun dia maha tahu ya gitu ya, Tuhan Yesus tuh maha tahu, dia tahu lah kamu dikatain kayak gitu, cuman dia pengen dengar dari kamu dan cerita aja gitu. Dan beda kok rasanya ketika kamu cerita sama orang lain, kamu pendam, dengan kamu cerita sama Tuhan Yesus tuh beda rasanya. Ada damai sejahtera, ada tenang yang Tuhan Yesus kasih gitu buat kamu. Jadi
cerita serahkan gitu ya. Tuhan Yesus bilang serahkan. Aku pernah dengar ada orang khotbah ini juga, serahkan itu bukan yang kayak oke Tuhan aku percaya kamu, tapi oke Tuhan aku percaya Tuhan, tapi ini gimana ya Tuhan yang kayak gini gitu, kayak seakan-akan Tuhan tuh nggak mampu gitu ya. Serahkan tuh dibilang buang, jadi gimana sih kamu buang sampah kan nggak setengah-setengah ya, pasti semua. Full. Jadi buang semuanya sama Tuhan gitu. Tuhan Yesus mau dengar dari kamu dan dia pasti terima kamu kok gitu ya. Di ayat firman Tuhan yang lain bilang bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi even kita lagi ngalamin akibatnya ya, akibat aku tuh diberkati banget. Ketika kita nakal pasti ada akibatnya ya, yang mungkin aku nggak tahu Ekal dan Siol alamin, dan juga mungkin teman-teman yang alamin. Ketika kita ngalamin akibat dari hal atau dosa yang kita lakukan pun Tuhan nggak ninggalin kita gitu. Dia sehebat itu, dia sebegitu sayangnya sama kita ya. Jadi teman-teman serahkan semuanya sama Tuhan Yesus dan kita lihat Tuhan Yesus nyembuhin kamu, Tuhan Yesus pulihin kamu ya. Amin. Oke, itu bahasan kita. Tapi aku pengen nanya satu hal terakhir. Ini random aja sih ya. Kalau cowok misalnya patah hati gitu ya, self healingnya ngapain sih? Penasaran, aku tuh penasaran gitu karena aku nggak, ya cowok kalau patah hati tuh jarang aku lihat nangis ya, jarang gitu. Emang ngapain sih self healingnya? Oke, si Hol dulu. Ya, saya tuh kayak, karena saya suka nyanyi ya, saya biasa nyanyi, terus kadangkala nulis puisi juga, kayak menuangkan, ya, menuangkan kemarahan, kekesalan gitu ya, ketulisan gitu. Kekesalan, kemarahan, ketulisan. Ya maksudnya, maksudnya menuangkan menuangkannya pada tulisan. Ya. Tulisan, ya. Kurang spasi. Tulisin aja gitu, apa yang, jadi Itu kan ya self-healing ya? lebih kayak bermanfaat ya, positif, gitu sih. Oke. Kalau enggak, maksudnya enggak. Kalau misalnya di luar kan, ya merokok lah atau. Kalau dulu sih saya tuh pasti akan sangat-sangat apa ya, rusak sih maksudnya. Kalau apalagi dikecewain orang ya dugem, narkoba, ya udah kayak gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya itu juga nggak nyembuhin sih sebenarnya. Itu kayak mengalihkan sesaat. Yes, Iya, benar. mengalihkan sesaat. Iya benar. Oke, kalau Ekal? Ya kalau aku sih ya mirip. Jadi kalau aku dulu tuh larinya Mirip. iya. Larinya kalau patah hati gitu kan. Jadi ya drugs, alkohol dan lain semacamnya ya. Justru dulu tuh karena cuma itu salah satunya yang bisa membuat kita hilang, walaupun cuma sesaat tapi bisa hilang seperti itu kan. Ya, dengan terus aku juga dulu tuh ya hobinya nonton kan. Jadi dulu tuh saat ada di titik seperti itu, jadi dulu pernah aku di satu bioskop dari film paling pagi sampai midnight, aku ada di situ. Wow. Kamu kaya sekali. aku di seperti itu sampai segitunya. Kalau Kayak sekarang itu sih. Ya kalau sekarang ya bisa kalau kita. ya nggak tahu sih karena mungkin sekarang udah kayak nggak ada lagi rasa patah hati jadi ya. Yang siapapun pacar Ekel jangan patahin hatinya. Gitu ya. Jadi oke. Kalau aku tanya aku dong. Karena kalau misalnya Self healing ya. self healing kalau pada saat disakitin, Iya. Benar. Karena biasanya kan perempuan cewek iya, ini betul. suka kayak jadi korban dibilang kadang-kadang Iya. cewek ini juga pelakunya. Iya, aku kalau sakitin balik. Enggak, jangan ya, nggak boleh. Kalau self healing ya, karena aku juga suka nonton sih, jadi nonton. Tapi lebih ke makan sih, makan gitu. Berarti bahaya banget ya kalau Iya. disakitin itu, jadi kayak uang juga keluar, berat badan nambah. Iya, pantesan acara kita namanya cemilan kan? cemilan. Aduh, gimana dong? Jangan-jangan ini dampak Ganti juga ya. aja. Enggak ya, cemilan tidak ada hubungan dengan patah hati saya atau siapapun, tidak ada. Jadi ya, tapi ya itu balik lagi ya, self healing orang beda-beda, waktunya orang juga beda-beda, proses Tuhan untuk masing-masing orang juga beda. Ya, that's right. So apapun itu yang membangun kamu, yang bikin kamu jadi cepat pulih, ya lakuin gitu. Kalau bikin cuman sesaat, cuman sebentar dan nggak bikin maju kamu juga, ngapain dilakuin gitu ya. Betul. Terima kasih si Hol dan juga Ekel Siap. sudah ada di Cemilan of the Day ya. Kalau aku ajak lagi mau ya? Tergantung, Tergantung apa tuh? tergantung. Mati dong. Ya kan yang ada tergandeng, nggak ada Iya. tergantung ya kan? Apa sih ini? Ya oke. Teman-teman yang udah ngikutin terima kasih. Aku boleh minta siapa ya berdoa?
Si Hol? Oke, boleh. Boleh ya, berdoa untuk yang tadi kita udah omongin, semoga itu bisa memberkati teman-teman yang nonton juga, dan juga mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton supaya ya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk self healing mereka. Ya. Ya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah menyertai kami dalam acara ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah melalui acara ini, khususnya tentang topik yang telah kami bahas, tentang self healing, biarlah kiranya orang-orang yang ada di luar, yang sedang ada dalam proses ini, bahkan mungkin ada orang-orang yang menonton acara ini yang sedang self healing ya Tuhan, biarlah kiranya melalui acara ini mereka menemukan sebuah cara untuk mereka mengalami penyembuhan terhadap diri mereka sendiri ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, kami juga ya Tuhan, biarlah kami terus ada dalam koridornya Tuhan. Karena kami ini adalah manusia Tuhan, kami sering sekali dihantui oleh masa lalu kami, biarlah itu tidak terlalu berdampak ya Tuhan, tapi kami terus tertuju kepada Tuhan dan kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ekel dan juga si Hol udah nemenin aku di Cemilan. Dan teman-teman, kayak tadi di awal banget ya aku udah bilang sekarang udah masuk musim dingin. Musim dingin, udah kayak ada musim dingin aja ya. Udah masuk musim penghujan nih di Indonesia. Jadi untuk kamu harus tetap jaga kesehatan ya. Tetap pandemi juga masih belum habis-habis ya. Jadi tetap jaga kesehatan, memperlakukan protokol kesehatan 6M. 6M. Itu apa ya? Apa tuh satunya? Kan bisa 5M tuh. Iya. Lalu ya tiap episode ya 6M agak pusing ya. Iya. Oke deh teman-teman ya, tadi kita udah latihan. Kita udah latihan nih, jadi karena udah masuk musim penghujan ya, pandemi juga belum habis, pandemi belum berakhir. Jadi tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak. menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Yang paling penting nih, ini anjuran pemerintah, menerima vaksinasi. yes ya 6 udah selesai ya. Dan itu tadi tetap menjaga kesehatan, memperlakukan 6M tadi ya. Dan juga teman-teman kalau misalnya ada topik bahasan yang pengen kamu bahas, pengen kamu sharingkan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau juga di live chat di bawah ya. Oke deh, kalau gitu aku Iren. Aku Ekel. Si Hall. Kita pamit dari layar kamu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you. Salam dari Batu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku